jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Hari ini saya akan mengajak teman-teman yang mungkin lagi nyari buku novel yang bacanya itu sangat ringan tapi ngena. Terus ya saya ingin rekomendasikan buku ini dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kayak itu baca buku ini tuh kayak ngobrol sama teman lama sambil nunggu mie ayam abang langganan. Dan buku ini juga bisa dibilang kayak hangat, lucu, dan kadang bikin mikir kayak iya ya gitu, karena buku ini mungkin relate untuk teman-teman yang merantau ke kota Jakarta, yang mungkin bisa juga jadi inspirasi teman-teman. Dan ya begitu, perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan NPM 150 2024 011, dan saya dari Universitas Yarsi dengan jurusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Oke teman-teman, saya sedang memegang buku ini, buku dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Untuk CC buku ini dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, dan penerbitnya sendiri dari Brian Krista, dan editornya langsung dari Trian Lesmana. Kemudian ada penyelian naskah yaitu Yai Dewintia. Kemudian ada desain sampulnya sendiri ada Whitley, dan penata sampulnya juga ada Karang Marhaen. Kemudian juga ada ilustrasi isi yang dimana itu ada Ki Amar. Terus penata isi Hani Fauzia, dan buku ini dengan bentuk 216 halaman, kemudian berukuran 13,5 kali 20 cm. Oke, buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, anggota IKAPI Jakarta 2025. Dan buku ini sedang tren-trennya di sosial media, yang menjadi penasaran teman-teman, ada apa sih dengan buku ini sampai setren itu, karena banyak peminatnya yang penasaran dengan buku ini. Oke, buku ini berisi dengan seseorang laki-laki bernama Ale, yang dimana seorang pria berusia 37 tahun, memiliki tinggi 189 cm dan berat 138 kg. Badannya sangat bongsor sekali teman-teman. Lalu berkulit hitam dan juga memiliki masalah dengan bau badannya. Sejak kecil, Ale sendiri hidup di lingkungan keluarga yang tidak mendukungnya. Nah, Ale ini merantau ke kota Jakarta, yang dimana saya tadi sudah bilang di awal bahwasanya ini sangat relate untuk teman-teman yang mungkin merantau ke Jakarta. Nah, teman-teman bisa baca buku ini karena banyak sekali hal yang mungkin bisa teman-teman mikir kayak, oh iya juga ya gitu. Nah, kemudian Ale ini sering sekali mendapatkan perundungan di sekolahnya saat masih kecil, dan tidak ada sama sekali teman dekat yang ia miliki. Kemudian juga Ale sendiri berdiagnosis psikiater dengan mengalami depresi akut. Oke teman-teman, buku ini sendiri memiliki makna yang sangat banyak sekali, yang dimana tadi saya sedikit menceritakan profil dari Ale sendiri. Yang saya baca, selama saya baca buku ini, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin kayak hal-hal kecil ternyata menjadi berarti besar gitu. Kadang yang kita butuhkan untuk bertahan bukan pencapaian besar, namun semangkuk mie ayam hangat di tengah hari yang berat. Buku ini mengajak kita untuk lebih menghargai momen kecil yang ternyata punya kekuatan menyembuhkan. Oke, pelajaran yang kemudian kita dapati di mana hidup bukan lomba, tapi perjalanan. Yang dimana lewat cerita-cerita di buku ini kita diingatkan bahwa setiap orang punya timeline hidupnya sendiri. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu yang namanya membandingkan. Hidup bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang benar-benar menikmati perjalanannya. Yang dimana saya mendapatkan pelajaran dari buku ini banyak sekali. Walaupun saya bukan anak rantau, tapi mungkin saya bisa mengajak teman-teman untuk membaca buku ini. Bagaimana buku ini mengisikan tentang teman-teman yang mungkin rantau ke kota besar, yaitu salah satu kota Jakarta, yang
relate untuk teman-teman yang mungkin lagi berusaha untuk bertahan hidup di kota besar ini. Nah, untuk itu teman-teman, ayo langsung saja baca buku ini dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Ayo teman-teman, kita naikkan budaya literasi di Indonesia. Jangan lupa untuk beli semua buku novel yang mungkin gak harus judul ini, tapi bisa boleh judul lain, karena baca itu sangat seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.